Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita mengambil waktu untuk duduk mendengar firman Tuhan pada hari ini, Rabu 24 September 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari berdoa. Kepadamu ya Allah, yang mulia dan agung, kami datang dan memohon kiranya kasih setia Tuhan tetap menjadi bagian kami, karena kami suka mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab terdapat dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 hingga 9 dengan judul perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul Renungan Oasis Fajar hari ini, berbuah atau ditebang. Ayat 7 menjadi ayat penekanan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Ada di antara kita yang senang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tanaman. Dengan berbagai alasan orang mengerjakannya, entah itu untuk mempercantik rumah atau yang menghasilkan keuntungan dan mencukupi kebutuhan kita. Setiap hari akan mengamati perkembangan dari tanaman itu. Apakah bisa menghasilkan buah atau tidak? Hasil pengamatan itu menolong untuk mengambil sebuah pilihan, melanjutkan perawatannya, atau menebang tanamannya. Teks dalam Lukas 13 ayat 7, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah dan pemilik kebun anggur yang kecewa atas tanaman yang tidak berbuah dalam waktu yang lama, memperlihatkan kekecewaan Allah terhadap kita yang hidup tetapi tidak menghasilkan apa-apa untuk kemuliaan Allah. Dalam teks selanjutnya mencatat ungkapan permohonan dari pengurus kebun itu untuk diberikan kesempatan merawatnya agar bisa menghasilkan buah. Perumpamaan ini berbicara tentang kesabaran Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang datang memberi kita kesempatan untuk bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah pertobatan bagi kerajaan Allah melalui sikap hidup kita. Perumpamaan ini menegaskan kepada kita orang percaya agar tidak hidup dengan sia-sia di dunia, tetapi
menghasilkan hal yang bermanfaat dalam hidup pribadi dan orang lain. Pergunakan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bertobat dan berbuat baik. Sama seperti pohon ara yang diberi kesempatan kedua, kita juga dipanggil untuk menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita sebagai bukti iman kita. Penegasannya, Allah sebagai pemilik kebun anggur memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk bertobat dan menghasilkan buah yang baik. Jika tidak, mereka akan menghadapi hukuman. Perumpamaan ini menekankan pentingnya menghasilkan buah yang baik dalam hidup, yang mencerminkan pertobatan dan ketaatan kepada Allah. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami untuk bertumbuh dengan baik, agar kami mampu menghasilkan buah yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah renungan hari ini. Mari kita merespon dengan baik untuk menghasilkan buah yang baik di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.